Mohon maaf Bapak Ibu, pada siang hari ini saya mengganggu sedikit waktunya dikarenakan ada yang berupa masih rangkaian tugas dalam PGP, di mana saya di sini harus mendesiminasikan kepada rekan-rekan sejawat tentang budaya positif yang saya pelajari pada modul 1.4, dan salah satu tahapannya adalah mendesiminasikannya. Sebelum saya lanjutkan, saya mungkin untuk sambutan dulu sedikit dari Bunda Saoda selaku Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya dalam rangka pengantar aksi nyata budaya positif. Kepada Bunda Saoda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini mari kita bersama-sama mendampingi, mensupport Bu Dede dalam melaksanakan tugasnya sebagai calon guru penggerak, yaitu mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah ini. Nanti di sini Bu Dede akan menjelaskan apa itu budaya positif. Mari kita dengarkan bersama-sama, kita cermati, kita tanggapi, dan ketika ada dari pertanyaan silahkan bertanya. Apa yang ingin diketahui oleh Bapak Ibu semuanya supaya ilmu ini berkembang buat kita bersama. Inilah tugas guru penggerak itu, menyebar luaskan ilmunya kepada orang lain, apalagi teman sejawat. Jadi harapan saya lebih kurang nanti 40 menit kali ya kegiatan ini dilaksanakan. Tolong semuanya mensupport dengan baik, dengan positif. Kita saling mendukung untuk berkembangnya kompetensi teman-teman semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas sambutannya. Kemudian saya akan melanjutkan teman-teman ya. Di mana di sini budaya positif ini saya pelajari di saat ini tuh alhamdulillah kita sudah memasuki modul 2 ya Bu Ir ya. Dan untuk aksi nyata di modul 1 terakhir ini adalah mendesiminasikan tentang budaya positif. Dan sedikit gambaran mungkin tentang pendidikan guru penggerak yang kami ikuti ini. Di sini tentunya banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan ya. Mungkin teman-teman yang sudah duluan juga sudah sangat tahu betul tentang apa saja yang kita dapat dari pendidikan guru penggerak ini, di mana modul-modulnya itu sebetulnya sangat-sangat bagus sekali untuk membuka wawasan kita, membuka mindset kita. Cuma memang karena terbentur dengan waktu yang relatif singkat, di mana kita seolah-olah dikejar-kejar untuk memahami modul tersebut ya. Jadi memang kita mempelajarinya itu sepintas demi sepintas, dan kalau dibaca secara lebih mendalam ini sebetulnya sangat bagus sekali isi dari modul-modul tersebut. Selanjutnya ini adalah untuk susunan acara pada hari ini. Pembukaan sudah ya tadi, kemudian salam dan doa. Untuk di awal ini saya buka dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Kita langsung saja pada kegiatan inti dari budaya positif, di mana budaya positif ini diawali dari upaya pemerintah dalam perubahan pendidikan di Indonesia. Dikarenakan kita dari zaman ke zaman itu tentu pendidikan di Indonesia harus mengalami perubahan, tidak monoton. Berdasarkan filosofis pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa guru itu tugasnya adalah menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan dilihat dari kodrat zamannya, mungkin tidak lagi anak-anak ini sama seperti zaman dahulu. Tentu harus berkembang dengan sesuai zaman.
Itulah kita dituntut untuk selalu melakukan perubahan-perubahan supaya kita sebagai pendidik bisa memenuhi kebutuhan belajar anak-anak didik. Kemudian berdasarkan nilai dan peran guru penggerak yang ada, yaitu diantaranya adalah bagaimana pendidikan itu harus berpihak pada siswa, kemudian nilai kemandirian, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Di mana dari situ muncullah visi guru penggerak, yaitu untuk menjadikan siswa sebagai profil pelajar Pancasila. Dan untuk mewujudkan itu diperlukan adanya budaya-budaya positif. Budaya positif di sini bisa dengan penerapan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan nasional saat ini adalah membentuk siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Disiplin positif, mungkin Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin itu tentu langsung larinya kepada peraturan, tata tertib, dan bagaimana seseorang itu patuh pada peraturan. Itu sudah identik, kata disiplin itu seperti itu. Dimana artinya jika seseorang tidak disiplin, maka secara otomatis dia akan diberi hukuman. Itu mungkin yang selama ini kita ketahui seperti itu. Dalam disiplin positif itu tidak lagi ada yang namanya pemberian hukuman. Disiplin positif ini artinya seseorang yang memiliki disiplin artinya mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena memang mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan. Di mana sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Ada beberapa versi. Di antaranya ada yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi itu. Kemudian ada lagi dari IBO, toleransi, rasa hormat, itu merupakan contoh-contoh nilai kebajikan. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh dari nilai kebajikan. Di mana disiplin positif itu akan muncul dengan nilai-nilai yang mereka percaya ini. Seseorang yang melakukan disiplin positif, salah satu tahapannya adalah yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Karena kalau peraturan itu identiknya dengan hukuman tadi. Jadi dalam disiplin positif ini sebisanya itu tidak ada yang namanya pemberian hukuman, tetapi anak punya motivasi internal untuk melakukannya. Nah, ada motivasi untuk melakukan yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, terbagi 3 ya. Yang pertama, seseorang itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Itu motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Di mana dari yang kedua ini itu merupakan motivasi eksternal dari luar. Contoh saja ketika mungkin kita mengikuti karena disuruh gitu kan, itu kan berarti dari motivasi eksternal karena tidak ingin dihukum atau karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, itu bisa saja. Begitu juga dengan anak-anak. Nah, diharapkan itu yang muncul itu adalah motivasi yang ketiga, di mana untuk menjadi mereka melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan mereka bisa menghargai diri sendiri. Itu yang kita harapkan saat ini.
Dari motivasi yang dimiliki itu, kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan di dalam hidupnya. Begitu juga dengan anak-anak kita itu ada kebutuhan yang perlu dipenuhi. Ya, dia terbagi atas 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini mungkin bisa dia makan, ya, kemudian dan sebagainya, pokoknya untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Dimana ketika kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi, maka muncullah pemenuhan kebutuhan itu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi kalau ada seseorang yang melanggar ketentuan yang ada, artinya pasti ada satu kebutuhan atau beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar ini. Dalam memenuhi kebutuhan hidup ada hal-hal yang tidak disadari ternyata merugikan orang lain. Maka dari itu akan menimbulkan masalah dengan berbuat tidak disiplin. Tidak disiplin ini biasanya kalau yang nggak disiplin kan diberi hukuman. Nah di sini sebisanya tidak diberi hukuman, kemudian dengan cara apa yang lebih tepat lagi? Yaitu di sini adalah dengan cara yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan hanya dengan hukuman. Apa bedanya hukuman dengan restitusi? Hukuman versus restitusi. Kalau hukuman itu efeknya adalah lama-kelamaan mereka akan belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Tetapi dengan restitusi, murid itu akan belajar memecahkan masalah karena solusinya itu datang dari mereka sendiri. Kemudian hukuman itu kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Artinya ketika dia melaksanakan hukuman itu sudah impas. Jadi dengan hukuman dan kesalahannya. Restitusi, kalau dengan restitusi itu anak paham bahwa dirinya sendirilah yang megang kendali kontrol. Bahwa memang seseorang itu tidak bisa dikontrol. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Hukuman akar berdampak pada murid. Murid itu bisa jadi marah, kemudian bisa jadi merasa bersalah, rendah diri, bahkan mengasingkan diri. Tetapi dengan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu tidak menggurui sama sekali, saya pun masih dalam proses belajar dan masih mencoba merubah kebiasaan-kebiasaan yang tadinya menghukum atau apapun menjadi lebih baik lagi. Hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan, bahkan bisa yang sangat melukai. Tetapi kalau untuk restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Contohnya misalnya ada anak, sebetulnya kita mungkin sudah hampir dalam tahap ini ya. Ketika ada anak melakukan kesalahan, kan nggak mungkin kita tahu-tahu menghukum. Otomatis kita bertanya dulu, kenapa dia melakukan itu. Nah itu sebetulnya sudah dalam tahap mau masuk ke tahap restitusi itu. Cuma mungkin memang biasanya kalau dalam restitusi itu biasanya bahasanya lebih halus dibanding dengan hukuman. Nanti ada juga di sini posisi kontrol guru. Hukuman biasanya dibuat oleh guru, tetapi kalau restitusi dibuat oleh anak itu sendiri. Contoh ketika dia melanggar, dia harus mencari solusinya sendiri. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi itu seperti apa, dan itu yang perlu kita tekankan bahwa dia harus menaati keyakinan yang dia buat sendiri. Kemudian hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan.
Tetapi dengan restitusi itu kita menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati. Membimbing kerangka acuan berpikir restitusi kepada anak. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol tadi dalam melakukan restitusi. Guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Bisa sebagai teman, kemudian bisa sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Contoh sebagai penghukum, ya ketika anak melakukan kesalahan, itu dengan suara yang biasanya kalau penghukum itu kasar bahasanya, terus nada suaranya itu lebih keras. Ya, kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, kamu kenapa sih melakukan itu? Kamu nggak kasihan ya sama ibu? Istilahnya, contohnya misalnya seperti itu posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, kita mungkin meyakini bahwa anak-anak ketika kita dekati sebagai teman, mereka akan lebih mudah mengikuti kemauan kita gitu kan. Tetapi ternyata tidak baik juga kita menempatkan posisi sebagai teman, karena nantinya tidak ada wibawa, seakan tidak ada jarak gitu antara murid dengan gurunya. Yang keempat ada posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah, untuk restitusi tadi diharapkan itu posisi yang kelima sebagai manajer, di mana kita bisa mengelola murid itu tadi menyelesaikan suatu permasalahan dengan restitusi tadi. Contoh misalnya posisi sebagai penghukum, bersihkan kamar mandi. Nah, itu kita berada di posisi sebagai penghukum. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, kamu gak kasihan sama ibu, nanti ibu ditegur loh sama ibu kepala sekolah misalnya. Itu membuat anak murid itu merasa dia bersalah. Kalau sebagai teman ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi mereka tidak menyadari kesalahannya. Pemantau lebih ini lagi apa peraturannya, apa sanksinya. Kemudian sebagai manajer kita tanyakan apa yang kamu yakini, bagaimana cara kamu memperbaikinya, apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi untuk solusinya mereka sendirilah yang akan menyebutkan. Nah, posisi manajer lah yang sangat disarankan dalam tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dalam penyelesaian kasus ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling baik adalah menjadi manajer. Ketika siswa melakukan kesalahan, yang perlu dilakukan adalah kita melakukan segitiga restitusi dengan tahapan yang tadi. Ya, membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1 misalnya. Kalau peraturan kan itu lebih kata-katanya dilarang apa gitu ya, atau tidak, kata-kata yang negatif. Tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih ke kata-katanya yang bersifat positif. Setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya di sini ketika ada yang mengganggu temennya, ya kita ingatkan lagi apa keyakinan kelas kita supaya tidak mengganggu yang belajar. Di sini setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini contoh keyakinan yang ada di kelas 1. Kemudian keyakinan yang ada di kelas 5 diantaranya adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen pada setiap tugas, dan senantiasa membantu. Mungkin tentu saja tidak mudah saya pun terus terang kemarin itu masih dalam tahapan masih mencoba
tetapi mau pengen tahu juga. Kadang-kadang kan kita masih mikir, masa sih anak nggak dikasih hukuman, dia sadarnya dari mana gitu kan. Selama ini kan kita sudah menjalankan, pasti yang namanya anak berbuat kesalahan pasti ada konsekuensinya gitu kan ya. Tetapi di sini kita disarankan untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, pada praktek yang kemarin, contohnya ketika ada anak yang ngomong kasar. Nah, ini pengalaman kemarin di kelas 5, memang kita sudah buat keyakinan kelas. Di antaranya keyakinan kelas yang pertama adalah selalu berbicara sopan. Nah, ketika ada anak yang berbicara kasar, kemudian inti dari restitusi itu dialog sebetulnya. Jadi kita ngajak ngobrol anak, kesalahannya apa gitu. Kemudian tidak langsung menyalahkan. Dalam tahapannya adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas di sini, misalnya tidak menyalahkan sama sekali, tapi seolah mendukung, tetapi tahap proses awalnya gitu. Iya juga sih, ketika dia dikatain temennya pasti kamu akan berbicara seperti itu ya, istilahnya gitulah. Kemudian yang kedua memvalidasi kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinan, kira-kira kalau kamu melakukan seperti itu bagaimana, keyakinan kelas mana yang dilanggar gitu kan. Berbicara sopan Bu, nah itu kamu tahu misalnya. Kemudian apa yang harus dilakukan supaya itu tidak terjadi lagi. Saya tidak akan berbicara seperti itu lagi Bu misalnya. Ya tetapi ya namanya anak ya, pasti di mulut doang, nanti keesokannya seperti itu lagi. Tetapi namanya kita mencoba ya, saya terus aja namanya dalam keyakinan kelasnya seperti itu ya, intinya dalam tahap masih saya mencoba, belum yang ini banget gitu. Namanya juga baru belajar gitu kan. Tetapi tetap hal ini harus saya sampaikan, tetap harus diimbaskan, walaupun saya sendiri pun untuk hasil kedepannya masih masa iya sih kadang-kadang suka berpikir seperti itu. Nah, itulah inti dari budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 tadi ya. Mungkin kira-kira di sini kita belajar bersama ya Bapak Ibu, tidak yang seperti apa gitu. Intinya sama-sama bagaimana kita memajukan anak-anak kita dan merubah pandangan kita terhadap anak murid. Memang dalam hal ini ketika kita tahu, oh seperti ini, oh seperti itu, banyak perubahan-perubahan yang dialami. Di antaranya mungkin emosi kita menjadi lebih rileks lah gitu ketika mengajar tuh, nggak yang selalu terus sama anak tuh kayaknya gimana gitu, lebih deket gitu dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Itu saja mungkin Bapak Ibu apa yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, mari kita belajar bersama. Ada yang bertanya, mungkin ada juga yang menjawab juga, namanya juga belajar bersama. Baik Bu Dede, terima kasih paparannya. Ini hal-hal yang baru, banyak banget perubahan yang harus kita lakukan. Memang berat ini tantangan buat kita, apalagi tadi tidak ada hukuman. Jadi bahasanya yang dirubah itu, jadinya lebih halus, lebih mengena. Kadang-kadang kan namanya anak-anak kan memahamin yang kita arahkan tuh mereka belum tanggap seperti itu. Jangankan anak-anak, kadang-kadang kita lebih orang dewasa juga belum tentu mampu ya. Maka memang benar-benar kita sini belajar. Selain di sini untuk anak-anak ya kita menerapkan hal ini, saya sebagai kepala sekolah juga dengan Bapak Ibu guru kan bersinergi ya, bekerja sama. Contoh nih, ini contoh. Ketika sekarang ini karena kita kan melakukan perubahan, mengikuti perubahan zaman. Ada anjuran dari pemerintah, guru itu ikuti guru penggerak. Contoh nih, saya sudah berusaha, saya sudah memotivasi, tapi masih banyak teman-teman kita yang belum mau melakukan itu, belum mau mengikuti perubahan. Nih pertanyaan saya,
saya rasa Bu Dede dan teman lainnya melihat saya bagaimana saya mensupport mereka tadi dari eksternalnya ya. Nah, sudah saya lakukan, tapi dari internal itu belum ada. Dari motivasi dari diri mereka sendiri itu masih kurang gitu, sehingga tidak mau mengikuti apa namanya, ngikutin guru penggerak ini. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaan saya buat Bu Dede dan kita semuanya. Apa yang harus saya lakukan supaya teman-teman kita mau berusaha, mau mengikuti seleksi guru penggerak? Apalagi sekarang ini lagi buka tahap angkatan 10, ya kan? Jadi apa yang harus saya lakukan untuk mereka mau mengikuti perubahan ini? Karena kita kan tuntutan kurikulum mereka itu belajar sepanjang hayat, mengikuti perubahan zaman. Zaman seperti ini mau nggak mau harus kita ikutin, kan begitu. Ya, jadi sekarang pertanyaan saya itu tadi kembali lagi, apa yang harus saya lakukan untuk motivasi Bapak Ibu guru mau mengikuti program pemerintah? Kalau anak-anak kan berkelanjutan dan hubungan langsung dengan Bapak Ibu guru semua. Makasih Bu Dede, tolong bantu jawab. Berat nih Bun. Ntar saya dipelototin sama yang lain. Gak apa-apa. Maksudnya apa nih? Apa lagi yang saya lakukan? Ya mungkin balik lagi ke tadi ya Bun. 3 motivasi seseorang itu melakukan sesuatu. Yang pertama tadi karena menghindari ketidaknyamanan. Atau dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Atau yang ketiga motivasi internal. Jujur Bun ya, ketika saya mengikuti PGP ini dari angkatan 5 kan Bunda udah minta ya kami semua untuk diikuti angkatan 5. Itu belum muncul Bun, motivasi internalnya belum ada. Saya masih motivasi menghindari ketidaknyamanan, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tetapi begitu berjalannya waktu, dalam hati saya itu apa ya, namanya belajar ya, mumpung masih sehat kalau saya, terus ya kalau umur ya masih lumayan lah ya, maksudnya belum tua-tua amat gitu. Takutnya ntar udah lemot udah apa gitu kan, takutnya ini merupakan nantinya kedepannya suatu hal yang wajib. Akhirnya saya ikuti walaupun awalnya dari motivasi eksternal, tetapi lama-kelamaan memang tidak bisa pun mengontrol seseorang. Itu yang bisa mengontrol hanya diri sendiri. Nah, kemudian kenapa seseorang itu mau bisa dikontrol? Karena orang itu menginginkan dirinya untuk dikontrol gitu kan, istilahnya ya seperti itu. Jadi biar bagaimanapun kita tidak bisa mengontrol orang lain. Cuma di sini ketika motivasi eksternal itu saya terima, kemudian saya jalani, paling tidak adalah sedikit motivasi internalnya itu pasti ada. Ya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik lah gitu istilahnya. Nah dengan sedikit motivasi internal itu akhirnya ya ternyata ya lumayan enak juga sih, bukan enak ya, apa namanya, bohong banget gitu kan. Kalau dibilang enak sih enak gitu ya, walaupun memang di samping itu kita tugas-tugasnya itu ya memang luar biasa. Tapi kalau dikerjakan ya selesai juga sih pada intinya ya kan. Memang karena kita bingungnya itu membagi tugasnya Bun. Membagi tugas, istilahnya kita tugas sekolah, tugas di rumah, tugas CGP apalagi, nah itu keteteran. Cuma alhamdulillah insya Allah kalau memang diniatkan. Nah tadi itu ada nggak motivasi internalnya? Kalau nggak ada motivasi internalnya, Bunda mau nyuruh bagaimanapun, memang susah Bun ya. Gitu ya, paling tidak kalau kita sudah mencoba, ternyata banyak sekali yang didapatkan. Banyak teman juga ya, ketemu teman-teman dari yang lain, tentunya membuka wawasan juga. Kalau di sini-sini aja kan pikiran kita ya segitu-segitu aja gitu kan. Ternyata ketika ketemu orang lain, nah,
beda lagi pikirannya. Oh seperti ini, istilahnya banyak mendapatkan hal-hal baru lah di luar sana ternyata. Dan intinya memang dapat teman baru sih intinya dari tingkatan SMP, SMA, bahwa ternyata mungkin selama ini kita merasa oh guru SD ini kayaknya paling susah nih ngajarnya dibanding SMP, SMA. Oh ternyata guru SMP bilangnya lain lagi. Oh ternyata guru SMA bilangnya lain lagi. Nah dari hal-hal itulah, dari hal-hal kecil itu kita bisa dapat ilmu sebetulnya. Apa yang dirasakan guru-guru SMP, guru-guru SMA gitu. Sehingga kita kadang-kadang bisa menyatukan pandangan gitu antara, memang sengaja Bun dicampur gitu kelompoknya antara SD, SMP, SMA, memang tujuannya seperti itu untuk apa namanya bertukar sharing lah, untuk sharing gitu. Jadi intinya seperti itu Bun. Mungkin kalau belum ada, sebenarnya saya rasa ada sih Bun motivasi internal walaupun sedikit, cuma memang yang ditakutkan tugas. Yang ditakutkan itu tugasnya ya, karena kita menjalankan peran ganda istilahnya di sini kan ya, tidak hanya di pendidikan ini tapi juga tugas yang lainnya pun harus berjalan juga kayak sekarang Bun. Amin. Ya seperti itu mungkin Bun ya. Dan mudah-mudahan nanti ada sedikit motivasi. Yang kalau sudah muncul motivasi internal itu ya pasti lama-lama akan menjadi besar gitu ya, mengalahkan motivasi eksternal tadi. Mungkin seperti itu Bunda. Saya tanya lagi, sebagai TGP Bu Dede, apa harapan pandangan positif yang Ibu Dede berikan kepada teman-teman kita yang belum menjadi TGP? Ya mungkin untuk teman-teman biasa yang jangan dipelototin ya. Iya. Untuk Nyoba aja dulu gitu maksudnya, rasakan selanjutnya. Coba dulu, nikmati aja. Sebenarnya kadang-kadang emang gitu sih dalam hati, ya udahlah nikmatin aja, mau bagaimana aja. Ya udah nikmatin. Toh istilahnya habis gelap terbitlah terang gitu ya Bu Ir. Intinya yang itu yang menyemangati saya ketika saya mumet ada tugas, badai pasti berlalu gitu. intinya harus Ikhlas, iya mengikuti tahapan-tahapannya. Insya Allah lah ini aja kita udah mau masuk modul 2 hari ini ya Bu Ir ya. Udah berjalan, intinya nggak dihitung, nggak dalam hitungan tahun tapi hanya beberapa bulan mungkin. Ya, adapun kedepannya nanti mau jadi seperti apa? Apalagi kalau dibilang itu Bun, kan sering banget tuh terjadi kepala sekolah atau apa. Sebenarnya itu bukan motivasi eksternal saya seperti itu. Itu sebagai bonus sendiri. Iya mungkin itu bonusnya aja ya. Maksudnya tidak digembor-gemborkan seperti itu. Apalagi guru-guru yang dari swasta.